Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Fatah. NIM 2017 403019, kelas 2 PPA, dosen pengampu Ibu Ulfa Masuk MPDI, mata kuliah ilmu akhlak dan tasawuf. Yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa, yaitu ada pengertian maqamat, kemudian ada beberapa level maqamat, dan pengertian dari salah satu level maqamat tersebut. Yang pertama yaitu pengertian maqamat. Maqamat adalah bentuk jamak dari kata maqam yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat dalam bahasa Inggris. Maqamat disebut dengan istilah station atau stage, sementara menurut istilah ilmu tasawuf, maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadat, dan lain-lain. Latihan spiritual serta berhubungan yang tidak putus-putusnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara teknis maqamat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kebutuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan tertentu sampai adanya petunjuk untuk mengubah pada konsentrasi terhadap amalan tertentu lainnya yang diyakini sebagai amalan yang lebih tinggi nilai spiritualnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka meraih derajat kesempurnaan, seorang sufi dituntut untuk melampaui tahapan-tahapan spiritual, memiliki suatu konsepsi tentang jalan atau tarekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini dimulai dengan latihan-latihan rohaniyah atau riyadhah, lalu secara bertahap menempuh berbagai fase yang dalam tradisi tasawuf itu dikenal dengan maqam atau tingkatan. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan metode pengenalan makrifat secara rasa atau rohaniyah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mengetahui penciptanya selama belum melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia adalah seorang yang beriman secara akliyah, sebab ada perbedaan yang dalam antara iman secara akliyah atau logis teoritis. Tingkatan maqam adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Allah, tidak lain merupakan kualitas kejiwaan yang bersifat tetap. Inilah yang membedakan dengan keadaan spiritual atau hal yang bersifat sementara. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada beberapa level maqamat. Yang pertama ada taubah, kemudian az-zuhud, kemudian al-faqr dan al-wara, kemudian at-tawakkal dan as-sabr, dan yang terakhir yaitu ada ar-ridha. Dan saya tidak akan menjelaskan semua dari level maqamat tersebut, tapi saya mengambil satu level maqamat yaitu al-wara. Al-wara, kata wara berasal dari bahasa Arab wara'a yari'u wara'an, yang bermakna berhati-hati. Tapi dalam kamus bahasa Indonesia, wara' bermakna patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia tasawuf, kata wara' ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Meski istilah ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tapi semangat dan perintah untuk bersikap wara' dapat dengan mudah ditemukan di dalamnya. Dan banyak hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah wara'. Kemudian slide selanjutnya dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Hurairah, jadilah seorang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang utama. Jadilah orang yang menerima apa adanya atau qanaah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah seorang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri,
maka engkau menjadi mukmin yang sebenarnya. Perbaguslah hubungan tetangga bagi orang yang bertetangga kepadamu, maka engkau akan menjadi muslim yang sebenarnya. Sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa manfaat menumbuhkan sifat wara. Di sini menurut Muhammad Lukman Hakim dalam majalah Sufi edisi ke-29 Januari 2004, di antara manfaat sikap wara yaitu yang pertama, wara bisa menumbuhkan sifat kesatria, kejujuran, kesahajaan, kesederhanaan, dan sikap sosial yang positif. Kemudian nomor 2 yaitu wara akan menjauhkan dari sifat israf, berlebihan, egoisme, materialisme, atau ambisi materi selain Allah, karena hakikat wara adalah sikap waspada terhadap segala hal selain Allah. Wara bisa mengantarkan seorang untuk bersikap tulus ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa wara ibadah kita akan menyimpang dari nilai-nilai keikhlasan. Wara menghilangkan sifat kepura-puraan, kemunafikan, basa-basi, dan membebaskan dari penjara hawa nafsu. Wara adalah awal dari ketakwaan seorang. Wara akan mengantarkan seorang untuk terus menerima, memandang Allah dalam setiap hal yang halal, sehingga wara juga mendorong manusia untuk terus menerima, bersyukur, sebab di balik yang dipandang ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wara adalah nuansa majelis ilahi. Abu Hurairah pernah mengatakan, orang-orang yang berada di majelis Allah adalah ahli wara dan zuhud. Kemudian yang terakhir yaitu wara membuat seorang tidak suka berbuat zalim. Ia senantiasa berbuat adil, proporsional, dan wajar, serta menjauhkan diri dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan di di tugas kali ini, di presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.